asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, di penghujung Syawal ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Bulan Syawal ini dalam tradisi orang-orang Arab, Syawal itu sebenarnya terkait dengan tabiat alam. Syawal itu dahulu biasanya onta-onta itu banyak yang bunting di bulan Syawal. Jadi kalau ingin nyari onta yang bunting itu di bulan Syawal. Jadi nama-nama bulan Hijriyah itu pertama terkait dengan peristiwa alam atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya kalau kita menyebut bulan Zulhijjah misalnya, nah itu memang tradisi orang-orang Arab yang memang melakukan haji dalam versi mereka ya, dalam versi mereka yang artinya belum bersyariat seperti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan bulan Syawal. Bulan Syawal pun bulan yang dimana banyak onta-onta itu bunting. Nah, lalu diterjemahkanlah dengan makna Syawal itu bulan peningkatan. Yang meningkat apa sebenarnya? Yang meningkat perutnya. Atau bulan Syawal ini dulu di bulan Ramadan berat badan berkurang gitu ya. Di bulan Syawal terjadi peningkatan berat badan. Ya, itu sebagai sedikit sekilas tentang Syawal. Pada pagi hari ini untuk memulai kajian tafsir kita, saya mengutip dari surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Di dalam Al-Qur'an, di tradisi Al-Qur'an, kalau satu kata itu sering disebutkan di dalam Al-Quran, maka kata itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting ya. Maka kalau kita lihat lebih banyak mana penyebutan sholat dibandingkan dengan sholat Jumat. Masih sama-sama bab sholat. Di dalam Al-Quran bab pembahasan tentang sholat jauh lebih sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat hanya Allah sebut di surat Al-Jumu'ah. Sedangkan sholat rata-rata itu Allah bahas baik itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Nah, Madaniyah. Sama dengan kata takwa. Nah, yang paling berat di surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dikomentari oleh dua sahabat yang sangat ahli di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan begini. Apa makna ittaqullaha haqqa tuqatih? Jadi diulang ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau terjemahannya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Itu kan versi terjemahan kita ya. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Kalimat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa itu dijelaskan oleh para sahabat. Ketakwaan kita itu maknanya tidak ada satu maksiat pun menempel kepada diri kita. Berat atau ringan? Kalau definisinya ini, ya definisinya ini, itu kata Ibnu Umar berarti tidak mungkin. Itu yang membuat para sahabat itu risau. Berarti tidak mungkin di antara kita ini yang dapat posisi ketakwaan itu, kata para sahabat. Sehingga datanglah mereka langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi indahnya dahulu enak Pak, kalau ada masalah langsung ke Nabi. Ya, kalau kita ada masalah tambah masalah. Ya. Sekarang yang lagi ribut itu masalah musik ya, yang sana sini ditarik sana sini. Ya karena pernyataan Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz Somad. Jadi begitulah. Jadi menurut saya itu fikih ya. Ya itu fikih, perspektif, cara pandang, metodologi mereka berargumentasi dengan dalil, ya seperti itu. Dan itu biasa Pak di dalam fikih. Karena begini, fikih itu satu kaidah, kalau beda peristiwanya maka fatwanya bisa berubah. Jadi kaidahnya sama. Misalnya darurat tubihul mahdurat, tapi peristiwa yang mengikat kaidah ini berbeda, maka fatwanya bisa berbeda. Contoh, saya contohkan. Ini bukan fatwa saya ya Pak. Ini hanya contoh. Pertanyaan saya, sekarang Syekh Ali Jum'ah, ya Syekh Ali Jum'ah mengatakan begini, bank konvensional itu tidak ada ribanya. Nah, gimana itu? Tapi beliau punya argumentasi. Adanya riba bank konvensional ini karena kata beliau dulu orang mematok uang itu dengan emas. Kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi hari ini uang bukanlah ditentukan oleh emas kata beliau, tapi ditentukan oleh bank sentral. Nah, kalau itu uang dengan emas, maka terjadilah disebut dengan penambahan dan sebagainya. Yang kedua, itu bukan lagi disebut dengan qirad. Qirad itu artinya simpan pinjam atau pinjam meminjam. Saya minjam sama beliau, lalu minta ditambah, itu riba. Tapi hari ini itu bermasuk kepada tamwil. Tamwil itu investasi. Maka investasi, maka terjadinya penambahan dan itu diinvestasikan oleh perbankan kepada satu usaha, maka terjadi ada penambahan keuntungan profit, maka itu bukan riba, namanya ta'awun kata Syekh Ali Jum'ah. Nah, berarti kan kenapa dahulu diharamkan oleh Al-Azhar, sekarang diperbolehkan oleh Al-Azhar? Pertanyaannya kenapa Pak? Karena peristiwanya berbeda. Nah, itulah namanya fikih. Setiap peristiwa itu terjadi kaidahnya berbeda, maka peristiwanya berbeda, maka dia bisa jadi fatwanya berubah. Nah, ini tidak bisa dikaji oleh orang awam Pak. Hanya orang yang berilmu, yang berkapasitas untuk menggali ini. Ya samalah dengan kasus wasit yang kemarin ya, Indonesia akhirnya kalah 0,2.
Itu kan perspektif kita, Pak. Tapi wasit itu sendiri punya ilmu untuk menentukan hukum itu, kan? Nah, jadi kok sampai ke sana ya? Saya ulanglah. Jadi apa kata Rasulullah? Bukan maknanya tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Makna ittaqullaha haqqa tuqatih itu maknanya adalah ittaqullaha manistata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, kata Rasulullah SAW mengomentari pengaduan para sahabat ini. Lalu apa penjelasannya? Nah, begini Pak. Kata yattaqi itu dari kata kalau kita melihat bentuk masdarnya wiqayah. Jadi dia itu waqa, waw, qaf, ya. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya begini. Kalau ini adalah kita dan ini adalah virus, semua upaya kita untuk menjaga diri kita dari virus ini, maka itulah yang disebut dengan waqa. Ya, menjaga supaya kita tidak terkena. Jadi menjaganya secara aktif. Menjaganya secara aktif. Jadi tidak berupa pasif tapi aktif. Misalnya begini, sudah tahu kalau jalan ini padat. Jalan ini padat, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berhati-hati. Salah satu bentuk hati-hati kita pakai helm. Helmnya dikancingkan. Ya, dikancingkan. Yang kedua lampunya nyala. Nah, itu bentuk kehati-hatian kita supaya tidak terjadi apa-apa. Maka semua hal yang kita jaga dari keperbuatan maksiat tadi dan kita sungguh-sungguh untuk itu, maka itulah yang disebut dengan waqa. Ya, disebut dengan waqa. Nah, para ulama itu menjelaskan kenapa ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu berada dalam surat At-Thalaq. Bukankah At-Thalaq itu artinya cerai? Ya, bukankah artinya cerai? Kenapa Allah menyebutkan itu di dalam surat At-Thalaq? Nah, para ulama itu menjelaskan begini. Tolak itu peristiwa menyenangkan atau menyakitkan? Nah, itu kan Pak. Relatif gitu kan? Relatif. Pertama, ya, kalau dari peristiwanya kata para ulama, kalau seandainya kata para ulama, yang istri ini tidak bekerja, dia punya anak, maka terjadi perceraian, apa yang dirasakan oleh perempuan ini? Kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Tetapi Allah ingin katakan bahwasanya kalau terjadi perceraian dan itu yang terburuk. Nah, kalau kita lihat ayat yang kedua ini, wa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya telah mendekati akhir iddahnya maka rujuklah. Jadi kenapa ada masa iddah? Untuk diberikan waktu berpikir antara dua orang ini ketika mau bercerai, berpikir, menenangkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, au farriquhunna bima'ruf wa ashidu zawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau tidak, kata Allah, persaksikanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman dan yaumil akhir. Makanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Jadi Pak, peristiwa yang terjadi seburuk perceraian ini, ya,
Jadi cerai itu sesuatu yang diperbolehkan tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, semua peristiwa yang terjadi, kata para ulama, semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi kepada kita, sesungguhnya itu fa'alul lima yurid, itu kehendak Allah. Yang harus kita bangun pertama kali adalah di ayat Al-Baqarah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu dahulu yang didahulukan, kata para ulama. Jangan membawa-bawa itu hanya karena personal. Oh, dia buruk perilakunya, dia buruk ininya. Iya, mungkin saja buruk perilakunya, buruk katanya, buruk sifatnya, buruk rupanya. Iya, mungkin saja benar itu. Tapi naiklah lebih tinggi. Ya, naik yang lebih tinggi apa? Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman yang dibawa pertama kali. Yu'minuna bil ghaib. Jadi sama Pak, perihalnya kalau kita yang laki-laki ini mencari nafkah keluar, itu supaya apa? Supaya kalau yu'minuna bil ghaib, berarti yang kita dahulukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ibu-ibu aktivitasnya di rumah dari pagi sampai pagi lagi. Kalau yang dia dulukan yu'minuna bil ghaib, maka dia termasuk wa may yattaqillah. Ya. Kalau yang didahulukan dunia, karena persoalan dunia, yo saya kan bekerja untuk apa? Untuk supaya hidup ini berjalan dengan kebahagiaan. Hidup ini mensejahterakan. Hidup ini dunia. Bukan tidak boleh, tetapi yang dimaksud oleh Allah yu'minuna bil ghaib adalah dahulukan diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bercerai seperti ini karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah letakkan dia wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Artinya bahwa sesuatu virus tadi, virus itu apa Pak? Virus tadi lah kan saya yang menghidupi istri saya yang menghidupi anak saya yang begini, saya. Kalau saya, apa kata Allah? Kata Fir'aun ketika itu, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Makanya Pak, tanda kita beriman kepada Allah salah satunya tercermin dari doa-doa yang kita panjatkan. Nah, ini doa Nabi, Pak. Doa Nabi yang diajarkan oleh para sahabat, tapi menurut saya yang dilihat oleh para ulama itu maknawiyah hadisnya, maknawiyah doanya. Apa doanya? Doanya begini. Doa ini monggo dihafal, tapi doa ini dipakai dalam kondisi yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, aku berdoa meminta kepadamu ya Allah, ya, bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu yang terbaik ya Allah. Ya, berarti kan nama Allah yang 9. Ustaz, saya tidak bisa ngafalnya. Gak apa-apa, ujarkan saja dengan bahasa kita. Intinya begini, ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah dengan semua namamu ya Allah, ya, dengan semua namamu, bisifatikal ulia. Yang kedua adalah dengan sifat-sifatmu yang tertinggi. Wah, itu kalau orang berzikir hanya Wahhab, Razzaq, apalagi Rahim, Rahman, itu kan terpisah-pisah Pak. Nah, ini enggak langsung dimasukkan semua. Bi asma'ikal husna, bi sifatikal ulya. Kalimat berikutnya yang menarik.
Inni asyhadu antallah. Aku bersaksi engkaulah Tuhanku ya Allah. Artinya Pak, yu'minuna bil ghaib. Yang dia dahulukan itu adalah yu'minuna bil ghaibnya. Yu'minuna bil ghaib. Inni asyhadu antallah la ilaha illa anta. Nah, saya komentari la ilaha illa anta. Ada sahabat dahulu yang ketika orang-orang kafir Quraisy itu bertentangan dengan kaum muslimin, apa yang terjadi Pak? Namanya Salman, anaknya ini. Salman ini diikat di pohon seperti ini, dan bapaknya ini khawatir. Datanglah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anak kami begini ya Rasulullah, bagaimana kami cara jalan keluarnya? Apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Rasulullah bilang nanti datang ke panglima ini, datang ke presiden ini, datang ke orang ini, datang ke dukun ini? Tidak. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad? Sering ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan mengadu kepada orang, tetapi meletakkan yu'minuna bil ghaib itu jauh lebih tinggi daripada segalanya. Dan apa yang terjadi Pak? Lama-lama ikatan tadi itu mulai longgar, lepas. Ya, padahal ikatan yang begitu kuat. Dia keluar dari masjid, ontanya dibawa. Ternyata ontanya berjalan, banyak onta sekitar itu yang mengikuti onta ini. Bahkan tidak hanya onta yang ikut, ada 2000 kambing yang mengikuti onta ini. Sampai ke rumah ayahnya. Ada apa dengan dirimu? Gak tahu, ini onta 20 ikut, 2000 kambing ikut. Lah kata bapaknya, terus gimana status onta dan kambingnya ini? Akhirnya datanglah mereka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana status onta dan kambing ini? Apa kata Rasulullah? Halal buat kalian, InsyaAllah. Jadi terkadang masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini bisa saja karena kita tidak meletakkan Allah yu'minuna bil ghaib lebih awal dari segalanya. Memang berat. Misalnya, kalaulah Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu tidak meletakkan Allah di atas segalanya, maka tidak mungkin seperti ini Muhammadiyah. Tidak mungkin. Bahkan beliau berani menjual perabotnya ketika itu. Pertanyaan saya Pak, manalah seorang ayah, manalah seorang laki-laki ya mau menjualkan perabotnya, menjualkan segala yang dia miliki, kalau bukan ada sesuatu yang lebih besar yang dia letakkan dari segala itu. Jadi saya masih ingat bapak saya itu sedang mencangkul karena habis pensiun beliau berkebun gitu ya. Suatu saat cangkulnya itu kena jari kakinya. Ya, hampir putus. Dan pulang itu dalam kondisi ya kakinya agak tidak normal jalannya. Ya pincang jalannya. Dan ditanya sama ibu, ada apa? Tidak apa-apa. Jadi tutupi Pak. Ditutupi supaya istrinya tidak tahu, supaya anak-anaknya tidak tahu. Kapan kami tahu Pak? Ketika memandikan mayat itu. Ketika memandikan mayat itu. Terkadang itulah yang bahwa ibadah itu Pak, ada yang zahir, ada yang batin. Suami yang bertahan dengan semua masalah hidupnya, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, ismun jami'un bima yuhibbullah wa yarda zahir wal batin. Sesuatu perbuatan kalau Allah mencintainya dan Allah ridho kepadanya, baik itu zahir atau batin. Maka kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi apa itu
makhraja. Yang kedua, yaj'al. Yaj'al ini dilakukan transformasi oleh Allah. Yang tadi sulit dilakukan transformasi. Pertanyaan saya, mentransformasi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu kerjaan siapa? Kerjaan Allah, Pak. Ya, kerjaan Allah. Nah, jadi apa yang terjadi kepada kita, pemilu dan sebagainya ini, Allah itu kan begini, Pak. Allah itu tidak melihat hanya persoalan hasil, tetapi siapa yang mau berjuang, siapa yang mau berkomitmen. Ya, seperti Masjid Jazuli inilah. Kalau seandainya Pak Muryadi tidak mau, Pak Tohari tidak mau, Pak Darmani tidak mau, wes enak turun neng omah, ngapain ngurusin masjid? Kira-kira apa yang terjadi? Artinya kita tidak dapat apa-apa. Memang itulah orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendahulukan dakwahnya, maka sesungguhnya itulah tanda daripada yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Yaj'al lahum makhraja. Makhraja itu pintu ini, Pak. Jadi makhraja itu jalan keluar seperti pintu ini. Dan makhrajanya itu kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki oleh Allah. Rizki itu tidak selalu berupa harta. Ya, jadi tidak, Pak. Pertanyaan saya, ada yang bilang begini, Ustaz, kemarin pemilu kok kalah, Ustaz? Bukankah yang ikut pemilu itu yang Ustaz sebutkan itu bahwa sholatnya rajin, Qur'annya rajin, tahajudnya Ramadan kemarin luar biasa, Qur'annya luar biasa, kok bisa kalah, Ustaz? Itu orang yang tidak paham dengan akidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaan saya, Fir'aun itu kalah karena Nabi Musa atau karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan Musa berjuang. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan pemuka-pemuka kaumnya dan raja-rajanya, pertanyaan saya, siapa yang memenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya penyakit hati yang paling berat, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, penyakit yang paling berat adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Makanya apa kalimat yang kita, kalau kita tawakal, sudah berusaha tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Maka kalimat yang kita ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Engkau ya Allah. Kalau panjenengan agak susah menyebutkan hasbunallah, susah, sudah hati kita tata. Cukup Engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, innallaha balighun amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Maka sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan, Pak. Nah, mengadakan ketentuan. Apa itu ketentuan? Kata para ulama, itu di luar nalar kita. Ya, di luar nalar kita. Seperti Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi kata Allah, wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ketentuan setiap sesuatu peristiwa mesti ada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita tata pertama kali, salah satu adalah hubungan kita dengan Allah, sakwa sangka kita kepada Allah. Maka persoalan rizki sebagainya itu hanya bagian daripada bagaimana kita menata hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, orang mukmin itu mesti menang. Kalah dia tetap menang. Menang dia tetap beristighfar. Menang dia tetap bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Tidak boleh menang lalu sombong, tidak boleh. Tetap fasabbih, ya. Tetap fasabbih. Apalagi kalau Allah berikan itu menjadi pelajaran yang luar biasa bagi orang. Alhamdulillah, ini mengawali kajian tafsir kita. Sengaja kita bahas tentang hal yang inti daripada kehidupan kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Di sisi selatan sudah disiapkan halal bihalal. Halal bihalal keberapa itu? Oh, keempat ya. Halal bihalal keempat. Oke, barakallahu lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza